Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ibadih wa amarana bi ta'atih wa iktida'i syari'atih wa da'afa ujurana bi jazili fadlih wa fataha lana baba maghfiratih. Wassalatu wassalam ala sayyidi khalqih wa muballigh risalatih wa munkidhil ibad min shiddati adabih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi alladzina yaslukuna ala tariqatih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Ibrah TV di mana antum berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia-Nya yang sangat luar biasa. Kita diberi nikmat taufik, hidayah, riayah, wal inayah, dan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melakukan amal ibadah puasa di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, idza jaa Ramadan futihat abwabil jannah wa ghulliqat abwabin niran wa suffidatis syayatin. Bulan Ramadan kalau sudah datang, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang mana bulan Ramadan ini awalnya 10 awal daripada bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di pertengahan daripada bulan Ramadan ini penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini ya pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Ibrah TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang mana ulama mengatakan syahr Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kenapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan Quran? Ya, karena di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Yang mana bulan Ramadan ini bulan diturunnya Qur'annya Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas, sebagai ya, hidayah oleh manusia kepada manusia, dan sebagai mana yang hak dan mana yang batil. Maka daripada ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, ya, yang tepatnya pada 17 Ramadan fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Maka daripada itu, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran di bulan Ramadan itu ada 2 fase, ada 2 tahap. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Bid-Da'wah wal Irsyad wa Ghithil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, beliau mengatakan, wa hadzal inzal min lauhil mahfuz ila baitil izzah min sama'id dunya. Nazal al-Quran jumlatan wahidatan min al-lauhi ila baitil izzah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di fase yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran di bulan Ramadan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang mana turunnya ini secara apa? Secara keseluruhan, spontan. Ya. Duf'ah wahidah atau jumlah wahidah. Secara keseluruhan semuanya 30 juzuk diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Dan di sini ulama mengatakan ya, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Nah, maka daripada itu ya, turunnya Al-Quran yang pertama, fase yang pertama itu dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah secara spontan keseluruhan, tuf'ah wahidah. Kemudian ya, fase yang kedua yaitu min Baitul Izzah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fase yang kedua, tahapan yang kedua yaitu dari Baitul Izzah menuju ke dunia, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi turunnya Quran di sini bukan secara spontan keseluruhan, tidak, akan tapi secara bertahap, berangsur-angsur, ya, sesuai daripada peristiwa kejadian di zaman tersebut. Kalau ada persoalan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawabnya, nunggu jawaban dari Allah SWT, maka turunlah wahyu seperti itu. Ya. Dan turunnya Quran yang fase yang kedua ini dari Baitul Izzah menuju ke dunia ke Nabi Muhammad SAW itu secara mufarraqah, yaitu berangsur-angsur, bertahap, ya. Dan itu bertahap selama 23 tahun. Nah, maka daripada itu dengan adanya turunnya ini, momen ini dari turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ini dikatakan peristiwa nuzulil Quran. Dan di sini juga para muarrikhin, ya, para ahli sejarah mengatakan bahwasanya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 5 ayat ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka yatahannath atau khalwat, ya, menyendiri untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala di mana? Di bulan Hira, di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma ana biqari, saya nggak bisa baca." "Iqra, bacalah wahai Muhammad." "Ma ana biqari." Nabi mengatakan, "Saya nggak bisa baca." "Iqra." Ya, sampai ketiga kalinya. Ya, sampai dijelaskan di sebagian riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merasakan kayak desak atau sesak yang sangat di dalam dada beliau karena sangat ketakutan, sangat menggigil karena kewibawaan daripada kalamullah jalla jalaluhu wa ta'ala. Maka daripada itu setelah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk Iqra tadi, terus dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka daripada itu turunnya Quran dari Baitul Izzah ke bumi ini dinamakan peristiwa nuzulul Quran. Ya, ketika kita memperingati daripada nuzulul Quran, hal yang terpenting yang harus kita lakukan, ya, dan kita laksanakan, ya, itu bagaimana? Yaitu kita menjadikan Al-Quran ini sebagai tauladan kita, sebagai pedoman kita, ya, lebih-lebih untuk anak-anak kita, keluarga, famili kita. Karena di zaman sekarang ini sangat miris sekali. Banyak anak kecil yang nggak bisa baca Quran, bahkan anak besar pun ya sudah balik nggak bisa baca Quran. Nah, maka daripada itu, ya, apa caranya kita bisa mengajari anak-anak kita, famili kita untuk lebih cinta kepada Al-Quran.